Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan pada pengajian semalam kita sedang membicarakan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ghazali daripada nasihat Al-Imam Fathul Mausili rahimahullahu ta'ala tentang ilmu. Maka kita telah sampai kepada apa beliau mengatakan, walaqad sadaqa fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmatu wa bihima hayatuhu kama anna ghidha'al jasadi at-ta'amu. Yani beliau mengatakan sesungguhnya makanan bagi hati adalah ilmu dan hikmah, dan dengan keduanya hiduplah hati, seperti mana makanan bagi jasad adalah at-ta'am, yakni jenis makanan dan minuman. Ini seperti mana kita membicarakan semalam, kita berkenaan dengan makanan ini, dia terbagi kepada dua bahagian. Kita ada makanan jasmani dan kita ada makanan rohani. Makanan jasmani adalah makanan bagi jasad. Apa yang kita makan, breakfast, lunch, dinner, daripada nasi dan roti dan daging dan sebagainya, ini adalah makanan jasmani. Ia memberikan kekuatan kepada badan. Apabila kita makan makanan dan minuman, kita dapat menjalankan kehidupan kita. Kalau kita tidak makan dan minum, kita akan mati. Jadi ini adalah jenis yang pertama, makanan jasmani. Makanan rohani seperti mana kita mengatakan, dia adalah makanan bagi hati. Dan di sini Al-Imam Fathul Mausili beliau mengatakan makanan bagi hati ini ada dua perkara. Dia adalah al-ilmu wal hikmah, yakni ilmu dan hikmah. Hikmah seperti mana kita mengatakan, dia adalah ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Dan juga yakni ilmu yang mendekatkan diri kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mempelajari sesuatu ilmu yang manfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah, maka ia menghidupkan hati kita, yakni seolah-olah hati kita mendapatkan makanan. Tetapi kalau sekiranya kita tidak memberikan makanan rohani ini, hati kita akan mati. Ini yang dikatakan oleh beliau. Kalau 3 hari tidak ada makanan rohani, hati menjadi mati, seperti mana matinya jasad kalau tidak diberikan makanan dan minuman. Mudah-mudahan insya-Allah yang ini kita diberikan taufik, dapat kita usahakan seperti mana kita usahakan atas makanan dan minuman bagi jasmani, kita juga perlu usahakan makanan rohani kita. Ini yang kebanyakan manusia lalai daripadanya. Tetapi tidak ada manusia yang lalai daripada makanan jasmani. Ada tak orang terlupa nak makan 3 hari? Ada tak kita jumpa orang dia terlupa nak makan? Ya, ni 1 hari terlupa nak makan dan minum. Ini hampir mustahil, betul tak kita? Hampir mustahil. Tak pernah kita jumpa saya terlupa nak makan dah berapa hari? Dah 2 hari saya tak makan. Kenapa terlupa? Tidak ada. Jadi kebiasaannya makanan jasmani tidak ada masalah. Hatta binatang pun yang ni tahu yang ni dia nak kena makan. Manusia yang ni tahu yang ni kepentingan makanan dan minuman. Sebab kita dapat rasa kalau tak makan masalah ni, badan kita boleh demam ke apa ke. Tetapi makanan rohani ini mungkin yang ni ramai yang ni manusia terlepas pandang, sebab kita tidak rasa, dia tidak memberikan kesan yang ni kepada jasmani. Kita masih hidup, kita masih dapat berjalan, kita masih ada kekuatan, tetapi dia memberikan kesan ini kepada keadaan hati kita. Jadi kalau kita lepas daripada makanan rohani, ia menjadi sebab kita jauh daripada Allah. Dan apabila kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah musibah. Musibah yang ini di dunia dan musibah yang ini di akhirat. Jadi daripada cara kita menghidupkan makanan rohani, tiap-tiap hari kita pastikan kita mendapat ilmu yang manfaat. Tiap-tiap hari. Al-Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah membicarakan tentang kepentingan muhasabah.
Dan dia mengatakan ada 4 perkara kita perlu muhasabah. Salah satu daripadanya adalah muhasabah atas ilmu yang manfaat. Yang ini kita menanyakan kepada diri kita, hari ini apakah ilmu yang manfaat yang kita telah mempelajari. Jadi tiap-tiap hari mesti ada sesuatu yang kita belajar. Ilmu yang manfaat maksudnya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dimaksudkan dengan ilmu yang manfaat. Ini adalah daripada ilmu yang manfaat. Apa yang kita baca dalam kitab Ihya, ini adalah daripada ilmu yang manfaat ini, insya-Allah. Dan ini adalah makanan bagi rohani kita. Begitu juga dengan zikrullah, yakni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala adalah makanan bagi rohani. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Selepas itu beliau mengatakan, waman faqadal ilma faqalbuhu marid. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu yang manfaat ataupun tidak memperoleh ilmu yang manfaat, maka hatinya sedang menghadapi penyakit. Yakni ada penyakit yakni pada hati. Penyakit juga terbagi kepada 2 bahagian. Penyakit hati terbagi kepada 2 bahagian. Kita ada penyakit hati yang jasmani dan kita ada penyakit hati yang rohani. Penyakit hati jasmani seperti heart attack. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit ini, berikan kita syifa insya-Allah. Tapi ini adalah misal yang dibagi penyakit hati jasmani, seperti penyakit heart attack ataupun heartache, macam-macam jenis ini penyakit. Kita lihat di Singapura kita ada the heart center khusus bagi penyakit-penyakit hati. Tetapi kita tidak ada center yang dibagi mengubati penyakit rohani. Yang ini biasanya kita di dalam masyarakat kita ada spesialis bagi penyakit hati. Spesialis. Hari ni kalau satu orang yang ni dia sakit hati, bukan, yang ni maksudnya hati dia sakit ya, bukan sakit hati maksudnya dia ada iri hati ke apa. Yang ni kalau satu orang itu dia ada penyakit daripada hatinya, macam-macam spesialis ada. Sebab kadang-kadang penyakit hati ni dia boleh membawa beberapa sebab. Kadang-kadang sebab ini orang sakit hati disebabkan saluran darah ni kurang darah ini masuk ke dalam hati. Ada orang yang dia punya penyakit hati adalah disebabkan dia punya pressure, disebabkan blood pressure ini ada masalah. Ataupun hatinya misalnya yang degupannya tak sekuat. Jadi macam-macam specialization kita ada. Jenis-jenis doktor yang akan mengubati hati yang sakit. Tetapi kita tidak ada specialist yang bagi hati yang mengubati penyakit rohani. Bukan nak cakap tidak ada, tapi kurang. Dan Nabi kita SAW, dia adalah orang yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mengobati penyakit hati yang jasmani dan rohani. Itu sebab ini ada selawat ini mengatakan, menifatkan Nabi SAW yakni sebagai tabib. Menifatkan Nabi SAW sebagai yakni tabib, yakni maksudnya orang yang mengobati hati. Dan ini seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yani Nabi SAW dihantar oleh Allah dengan 4 perkara. Pertama sekali Allah mengatakan yatlu 'alaihim ayatihi, yani Nabi membacakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini di sini sebagian ulama ini mengatakan ayat kauniyah, yakni tentang kebesaran ini Allah Subhanahu Wa Taala. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini kita hari ini umat Islam, kita nak kena mementingkan perkara ini. Salah satu daripada maksud hantarnya Nabi Muhammad SAW ini kepada umat ini adalah tazkiyah. Sebab Nabi SAW seperti mana nabi-nabi sebelumnya dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar manusia bagaimana nak mensucikan diri mereka. Mensucikan diri mereka zahir dan batin. Kita lihat ini bagaimana ulama Islam mereka mengajar kita bagaimana kita nak menjauhkan diri kita daripada penyakit jasmani. Begitu juga mereka mengajar kita bagaimana nak mensucikan hati. Kita lihat ini kitab tasawuf ini sebagai misal menerangkan ini tentang perkara tersebut. Maka tazkiyah adalah daripada maksud yang besar hantaran Nabi Muhammad SAW. Jadi yatlu alaihi ayatihi wa yuzakkihim,
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Nabi SAW ini juga mengajarkan kepada kita Al-Quranul Karim dan juga Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini maksudnya sunnah Nabi SAW. Jadi ini adalah 4 perkara. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, dapat kita mensucikan diri kita. Cuma masalahnya bagaimana kita nak mensucikan. Kalau zaman yang dahulu, kita lihat ini para ulama, mereka ada tempat-tempat yang tertentu. Kalau kita nak belajar tentang bagaimana tentang hukum ahkam, kita pergi ke tempat ini. Kalau kita nak belajar tentang cara mensucikan diri, kita pergi kepada tempat ini. Dan ada ahlinya. Ada sebahagian yang ulama, mereka terkenal dengan tazkiyah. Yani mereka mengajarkan kepada orang lain bagaimana nak mensucikan diri. Dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Sebab ini hati ini adalah tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Nabi SAW ini mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak lihat ini kepada bentuk kamu, tetapi Allah lihat kepada hati-hati kamu. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Fathul Mawsili. Maka beliau mengatakan, wa man faqadal ilma faqalbuhu maghidun wa mautuhu lazimun walakinnahu la yash'uru bihi. Yani orang yang tidak mempelajari ilmu, hati ini akan sakit dan ia membawa kepada kematian hati, sedangkan dia tidak merasainya. Jadi penyakit yang kita tidak rasa lebih dahsyat daripada penyakit yang kita rasa. Ini hakikat. Penyakit yang kita tidak rasa, dia lebih bahaya daripada penyakit yang kita rasa. Sebab penyakit yang kita rasa, kita sekurang-kurangnya tahu kita ada masalah. Tetapi kalau kita tak tahu yang kita sakit, macam mana? Ada orang ini dia tak tahu yang ini dia sakit sehingga bawa kepada maut. Lepas itu dapat tahu rupanya dia sakit. Apa masalahnya? Sebab dia tidak mengetahui yang dia sakit, maka dia tidak berubat. Jadi bila dia tidak berubat, ini ia membawa kepada yang ini masalah ini yang besar. Jadi itu sebab penyakit yang tidak diketahui lebih bahaya daripada penyakit yang diketahui. Jadi jenis yang ini penyakit rohani ini, dia adalah jenis yang mana kita kebiasaannya tidak merasainya. Tetapi ilmu tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak detect, bagaimana kita nak tahu yang kita ini sakit. Maka kita lihat ini kitab-kitab seperti kitab Ihya dan kitab Imam Ghazali ini yang lain mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak mengetahui hal keadaan yang di hati kita dan apakah cara kita mengobatinya. Itu sebab Imam Ghazali ini beliau mengatakan mempelajari ilmu tasawuf adalah fardu ain atas tiap-tiap orang Islam. Seperti mana belajar ilmu fiqh fardu ain, mempelajari ilmu tazkiyah juga adalah fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman